Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya hormati Ustadz Edwin Abu Ilham dari Sidoarjo. Beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Menjeng yang saya hormati, ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Menjeng yang saya hormati, Bapak Ibu, adik-adikku dari pemuda IPM, hadirin jamaah kajian Ahad pagi cabang Muhammadiyah Menjeng yang berbahagia dan dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan curahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya, nikmat iman dan Islam yang masih bersarang dalam diri dan jiwa kita, nikmat kesehatan yang hingga pagi ini masih bisa kita rasakan, sehingga di suasana yang cerah ini setelah semalaman diguyur hujan kita masih bisa merasakan indahnya mentari pagi bersinar, segarnya udara pagi berhembus. Itu adalah nikmat karunia Allah yang monggo sareng-sareng kita syukuri bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya hari ini, dan kita buka aktivitas pada pagi hari ini dengan mengkaji Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji syukur, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mewariskan pada kita agama yang lurus, agama yang terang benderang, yakni dinul Islam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, untuk menyingkat waktu segera saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah beberapa pengumuman, yang ketiga adalah kajian, dan nanti tanya jawab, kemudian penutup. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita buka majelis pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebelum kita berikan kesempatan Ustadz Edwin Abu Ilham untuk menyampaikan materinya, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya yang bertindak sebagai pembicara pada pagi hari ini adalah Ustadz Basuki Rahmat, tapi beliau tadi malam mendadak ada keperluan sehingga beliau meminta untuk Ustadz Abu Ilham untuk menggantikan beliau pada pagi hari ini. Insya Allah kehadiran beliau tidak mengurangi keutamaan kajian pada pagi hari ini, karena beliau juga kapasitasnya, kapabilitasnya, keilmuannya juga sebanding dengan Ustadz Basuki Rahmat yang biasa, karena beliau itu istilahnya satu jamaah, satu korps mubalek dengan Ustadz Basuki Rahmat. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bahwa pada bulan Ramadan besok kita sesuai dengan instruksi pimpinan pusat Muhammadiyah tidak akan ada acara buka bersama yang melibatkan banyak jamaah, sehingga di sini pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Menjeng mengubah acara buka bersama menjadi satu bagi-bagi takjil nasi kotak masing-masing 10.000. Jadi per kotak nilai 10.000, nanti mungkin lewat grup WA seperti biasanya bagi jamaah yang ingin berkontribusi dalam agenda bagi-bagi takjil bisa memberikan kontribusinya sesuai dengan komando, sesuai nanti di grup WA. Jadi ada yang kontribusi berapa kotak monggo, nanti ada komando dari grup. Kemudian untuk parsel THR Lebaran, kemudian nanti halal bihalal, tapi di sini ada buka bersama Urtum. Jadi memang ada buka bersama Urtum. Kemarin kita sesuai dengan instruksi pimpinan pusat, kita menjadikan event Ramadan ini sebagai event untuk silaturahim, sehingga kemarin rapat pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah wis
iki digunakan sebagai event untuk turba, tetapi syarat protokoler kesehatan harus ditegakkan, sehingga nanti ada turba gabungan antara PJM dan Lasis ke ranting-ranting. Mungkin satu Ramadan ini satu kali ke seluruh ranting. Kemudian untuk turba Ramadan berkenaan dengan jadwal dari cabang ke ranting-ranting, ke musola ranting-ranting, insya Allah tiap ahad tetap ada, tiap ahad tarweh itu ada delegasi dari pimpinan cabang Muhammadiyah. Kemudian yang terakhir pengumuman bahwa kita sudah lihat bersama untuk Masjid Al-Furqon PPM Benjeng itu sudah jadi. Kita telah mendapatkan bantuan walaupun tidak berupa uang tapi berupa bahan material, kemudian sudah wujud bangunan itu 1.385.000.000. Tapi secara estimasi itu bukan bantuan utuh, bukan, karena memang berdasarkan kesepakatan awal, Pak, ini kita tidak membantu semuanya loh Pak, kontribusi jamaah harus tetap ada, sehingga 1,385 itu nilainya baru 75%. Secara hitungan desain seperti desain yang seperti itu budget dari Uni Emirat Arab 1,385 itu baru 75%, sehingga yang 25% itu diberdayakan dari jamaah. Sehingga kemarin hitung-hitungan dengan PIC Yayasan Ar-Rahmah ada kekurangan dana sebesar kurang lebih, sebenarnya tidak banyak, kurang lebih 150 juta, tapi panitia atau dalam hal ini PCM itu mempunyai hutang untuk pemberdayaan itu tadi, untuk pengurukan, untuk mobilisasi orang kerja bakti, untuk pondasi, karena awal kemarin itu kita yang harus bondo istilahnya, mulai pondasi sampai kerja bakti, materialnya dan lain sebagainya, tapi material awal itu sudah disuplai oleh Yayasan Ar-Rahmah, sehingga ada kekurangan dana kurang lebih sekitar 300 juta. Nah disinilah monggo kula panjenengan mboten usah mikir 300 juta nih, sing penting monggo kula panjenengan bersama-sama bismillahirrahmanirrahim, mari sing saonoe benjing, insyaallah dalam bulan Ramadan ini Allah menjanjikan melipat gandakan amal kebaikan kula panjenengan, pahala amal kebaikan kula panjenengan. Mari kita gunakan kesempatan untuk penggalian dana sesi kedua, karena dulu pernah penggalian dana sesi pertama itu sudah berhasil mengumpulkan kurang lebih sekitar 200 atau 300 juta, karena penggalian dana fresh money itu sekitar kurang lebih 90 juta. Kemudian penggalian dana untuk berupa bangunan, sumbangan berupa bangunan kurang lebih sekitar 100 juta, sehingga ada kekurangan berkenaan dengan itu. Walaupun seandainya ada sumbangan lagi, monggo silahkan, karena alokasi dana yang sekitar 1,8 atau 2 miliar itu untuk penyelesaian masjid di luar dan dalamnya, juga bagian depan. Yang lainnya monggo disilahkan, nanti di proposal ada kami tampilkan foto-fotonya, itu masih banyak lokasi kosong yang belum teruruk, sehingga berapapun bantuan Bapak Ibu jamaah monggo silahkan. Jadi nanti dari ranting-ranting, dari takmir-takmir masjid, monggo untuk nanti panitia pembangunan akan menghubungi jenengan untuk mengedarkan amplop kepada jamaah, berapapun dapatnya akan kita terima. Pun monggo istilahnya ini kita gunakan event Ramadan ini untuk penggalian dana. Masalah hasilnya berapa itu nanti pun bukan urusan kita, karena Allah itu melihat usaha kita, melihat proses yang kita lakukan, melihat keikhlasan yang kita tunjukkan dalam hati dan jiwa kita. Pun kalau kita mengatakan sekedar pengumuman, selanjutnya kita menginjak acara inti pada pagi hari ini, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Ilham dari Sidoarjo, kira-kira sekitar 60 menit ke depan, dilanjut sedikit tanya jawab, dan nanti monggo dipun tutup kalian doa Ustadz.
Kepada Ustadz Abu Ilham, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adiman. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita tetap dengan senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa diberikan yaitu waktu untuk berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang mau datang ke majelis ilmu, bagi orang-orang yang mau menyempatkan dirinya mendatangi majelis-majelis ilmu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, waman tarakas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaqulu qaumun yadhkurunallah illa haffathumul malaika wa khasyatumur rahma wa nazalat alaihimus sakinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah duduk-duduk satu kaum seperti kita ini, yaitu mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala, dalam arti yaitu kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, kecuali malaikat menaunginya, malaikat yang sangat besar. Disebutkan di dalam hadis, Jibril mempunyai sayap yang menutup ufuk, yaitu malaikat menaunginya. Wa khasyamutumur rahmah, dan Allah menurunkan rahmatnya di majelis ilmu. Wa nazalat alaihumus sakinah, dan Allah memberikan yaitu ketenangan bagi orang-orang yang berada di majelis ilmu. Ini keutamaan. Dan Rasulullah tadi juga mengatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau berjalan menuju satu tempat untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbahagialah seorang muslim yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita nikmat, dua nikmat yang paling tinggi yang tidak Allah berikan kepada orang-orang di luar Islam, yang tidak Allah berikan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Maka ketika kita telah mendapatkan yaitu nikmat yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain kecuali kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah berikan kita nikmat yang sangat besar. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita kembali kepada jalan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan yang kedua, yaitu sebentar lagi kita akan memasuki yaitu bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, yang kita insya Allah hanya menghitung hari saja. Dan di bulan Ramadan yang wajib kita ketahui bahwa begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yaitu berupa nikmat begitu banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi yang mulia mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dambi. Maka barang siapa yang berpuasa, ini jemaah yang mulia, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Ini satu nikmat yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar dirinya Allah masukkan ke dalam bulan suci yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Satu bulan di antara 12 bulan yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala luar biasa turunkan rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala turunkan ampunannya, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada orang-orang yang beriman pada bulan Ramadan. Ini diantara keutamaan bulan yang mulia. Mengapa jamaah yang mulia, orang-orang yang beriman begitu bangga hatinya ketika dirinya akan masuk bulan Ramadan? Karena ini adalah sesuatu yang luar biasa yang tidak akan kita jumpai pada bulan-bulan yang lain. Ini keutamaan bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW juga mengatakan di dalam hadis yang mulia bahwa orang-orang yang sholat pada bulan Ramadan, ini keutamaan di dalam bulan Ramadan, yang mana Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, hadis yang sahih yang mana Rasulullah mengatakan, innahu man qama ma'al imami hatta yansori fa kutiba lahu qiyamul lail. Maka barang siapa yang sholat, ini diantara begitu keutamaan di bulan Ramadan, barang siapa yang sholat bersama imam sampai, maksudnya sholat malam atau qiyamul lail atau sholat taraweh bersama imam, dan sampai selesai, maka ditetapkan yaitu baginya yaitu pahala seperti orang sholat sepanjang malam. Ini keutamaan di bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan begitu banyak pahala, begitu banyak ampunan. Dan hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, keutamaan orang yang mau sholat malam di bulan Ramadan. Nabi yang mulia mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dambi. Barang siapa yang salat tarawih, salat malam bersama imam, dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini jamaah yang mulia, keutamaan yaitu orang-orang yang mau mengejar pahala pada bulan yang mulia ini. Maka ini adalah kesempatan bagi kita yang mana tidak kita dapati di bulan yang lain. Dan yang selanjutnya di antara begitu banyak keutamaan bulan Ramadan, yaitu sedekah. Bagaimana Rasulullah SAW begitu banyak riwayatnya ketika bulan Ramadan beliau mengeluarkan hartanya yang begitu banyak.
Maka Ustadz tadi mengatakan dalam pembangunan yaitu pondok pesantren atau masjid, ya Ustadz, itu menyisihkan harta kita. Apakah orang yang menyisihkan hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dia akan menjadi orang yang miskin? Tidak. Apakah orang yang mengeluarkan hartanya untuk pembangunan pondok pesantren misalnya, atau dia menyumbang mengeluarkan hartanya untuk masjid, dia akan menjadi orang yang bangkrut? Tidak. Sebagaimana kita lihat bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu an ketika peristiwa perang Tabuk, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki begitu banyak harta untuk berperang melawan orang-orang kafir. Masuklah Utsman dengan 1000 untanya. Tidak main-main jemaah yang mulia. 1000 unta berikut, semua yang ada di punggung untanya. Kalau kita hitung sekarang sudah miliaran. 1000 unta kalau uang sekarang sudah mungkin puluhan miliar, bahkan mungkin lebih. Maka berkumpullah pedagang-pedagang Madinah ketika sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu an memasuki kota Madinah. Berkumpul pedagang-pedagang, saudagar-saudagar Madinah menawar memberikan keuntungan kepada Utsman bin Affan. Wahai Utsman, saya beri kamu keuntungan 2 kali lipat. Tidak. Ada yang mengatakan saya beri keuntungan 1000 untamu, berikut barang yang ada di punggungnya saya kasih keuntungan 3 kali lipat. Tidak. Bahkan ada yang mengatakan, wahai Utsman, saya ganti dengan 10 kali lipat. Tidak. Apa kata sahabat yang mulia ini? Adakah di antara kalian yang mau sanggup memberikan ganti, memberikan keuntungan saya 700 kali lipat? Maka beliau membaca ayat Al-Baqarah 261, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatu mi'atu habba. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala serupa dengan satu benih, dan benih ini tumbuh menjadi 7 bulir, dan setiap bulir ini tumbuh menjadi 100. Satu Allah gantikan 700 kali lipat. Ini jamaah yang mulia. Maka kesempatan bagi kita, seperti Ustadz tadi mengatakan, yaitu mengeluarkan infak untuk pondok pesantren. Kita tidak akan menjadi orang yang miskin, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala gantikan 1 dengan 700 kali lipat. Kita lihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, walaupun beliau telah meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai detik ini harta beliau masih mengalir, tidak ada habis-habisnya di yaitu Saudi Arabia. Dan ini fakta. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang berjanji, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah ingkar janji. Maka sedekah ini adalah sesuatu yang luar biasa ketika kita keluarkan jamaah yang mulia. Dan yang selanjutnya, di antara keutamaan bulan Ramadan, di antara keutamaan bulan Ramadan, yaitu orang-orang juga yang mau mengeluarkan hartanya untuk orang-orang berbuka puasa. Ini kesempatan bagi kita. Mungkin satu hari kita memiliki kelebihan harta, yaitu membikinkan atau membelikan mungkin 10 nasi bungkus misalnya, atau 5, atau mungkin 1. Bagaimana pahalanya? Kata Rasulullah SAW, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Rasulullah SAW mengatakan, man fatara saiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yankusu min ajri siyami syai'an. Kata Rasulullah, ini keutamaannya jamaah yang mulia, yaitu barang siapa yang memberikan orang berbuka, jadi memberikan sesuatu atau makanan bagi orang untuk berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu sendiri tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Jadi kalau kita memberikan misalnya buka 10 orang, maka kita akan mendapatkan 10 pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi mereka yang berpuasa itu sendiri. Maka ini
kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan, mencari ampunan sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan. Mengapa jamaah yang mulia? Kita hidup di dunia ini tidak untuk selama-lamanya. Kita hidup di dunia ini pasti ada waktunya. Karena modal kita yaitu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib, seorang yang beriman dia mempunyai rasa roja atau rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia harapkan agar bagaimana dia mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban orang muslim. Mengapa? Karena kita tidak hidup untuk selama-lamanya. Maka kita lihat bagaimana orang yang terkadang bertemu kita saat ini, dia sehat, terkadang siangnya atau malamnya Allah Subhanahu wa taala panggil dia berpisah dengan dunia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini jamaah yang mulia. Seseorang akan menyesal ketika saat-saat dia dalam keadaan sakaratul maut, dia menyesal bagaimana dia tidak melakukan satu kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun, atau bagaimana dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menyesalnya ketika nyawa sampai di kerongkongan, karena Nabi yang mulia mengatakan inna mauta lil sakarat, setiap kematian mempunyai sakarat. Jadi setiap orang yang akan meninggal dunia pasti dia akan mendapati yang dinamakan sakaratul maut. Penyesalan ketika orang yang dalam keadaan sakaratul maut baru dia ingat, yang mana dalam surat Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak, ketika nyawa sampai di kerongkongan dan dikatakan kepadanya siapa yang bisa menyembuhkanmu, dan itulah dia yakin waktu itulah dia berpisah dengan dunia ketika bertautan betis kanannya dengan betis kirinya. Ini jamaah yang mulia. Yang ada hanya penyesalan. Kenapa dia bulan Ramadan dia melupakan Allah Subhanahu wa taala, tidak berpuasa di bulan Ramadan? Mengapa ketika bulan Ramadan dia mempunyai harta yang banyak, dia tidak mau mengeluarkan hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala? Penyesalan jamaah yang mulia, penyesalan yang tidak ada hasilnya. Karena penyesalan orang-orang yang seperti ini ketika dia dalam meninggal dunia hanya penyesalan yang sia-sia. Mengapa dia tidak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan orang yang meninggal dunia dia akan mengikuti bagaimana dia kebiasaannya ketika dia hidup di dunia. Ini jamaah yang mulia yang perlu kita perhatikan. Apabila orangnya bagaimana dia melakukan sesuatu kebaikan terus kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kebaikan di akhir hidupnya. Kenapa? Nabi yang mulia mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah yang mengatakan yubasu kullu abdi ala ma mata alaihi, setiap manusia dia akan yaitu dibangkitkan berdasarkan kebiasaannya. Maka seseorang di dunia dia jangan pernah mencoba-coba untuk melakukan kebiasaan yang buruk, apalagi dia melakukan yaitu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba, karena orang dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Oh, enggak apa-apa Ustaz, saya coba-coba minuman keras, minum tua misalnya. Jangan coba. Kenapa? Jangan-jangan kamu mati dalam keadaan waktu minum tua. Oh, saya coba misalnya seseorang ke tempat pelacuran. Jangan pernah coba. Jangan-jangan nanti matinya dia di tempat itu. Yang mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi yang mulia juga mengatakan
seseorang dia wajib mencintai kebaikan, seseorang dia akan wajib mencintai Allah dan Rasulnya. Mengapa? Hadis Nabi yang mulia, almar'u yusaru ma aman ahabba, seseorang itu besok akan mengikuti apa yang dia cintai. Lihat, dalam keadaan sakaratul maut, orang-orang yang toleh dalam keadaan sakaratul maut, lisannya terkadang yaitu mau meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut. Ada yang bernyanyi. Kita lihat, bernyanyi. Ada salah satu yang pernah diceritakan oleh seseorang yang mana dia menjadi petugas, yang mana dia berjaga di pinggir jalan. Ketika dia melihat satu kecelakaan yang sangat mengerikan, dan dia lihat korbannya seorang wanita dalam keadaan sakaratul maut, dan ketika diangkat ke rumah sakit dalam keadaan sakaratul maut, lisannya bernyanyi. Lihat, almar'u yuhsaru ma aman ahabba. Lihat, seseorang dia akan mengikuti apa yang dia cintai, karena ternyata dilihat, mohon maaf, dia adalah seorang biduan yang setiap hari dia cinta terhadap nyanyian-nyanyian seperti itu. Dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Tidaklah kita lihat bagaimana betapa banyaknya orang yang beriman, yang begitu cintanya dia kepada Allah dan Rasulullah SAW, begitu hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia inginkan ampunan, yang dia inginkan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan sakaratul maut. Ketika ditalkinkan orang-orang yang beriman seperti ini, wahai fulan, kul la ilaha illallah, dia mengucapkan dengan mantap la ilaha illallah. Ini contoh bagi kita. Laqad kana fi qasasihim ibrati liulil albab. Sungguh terhadap, yaitu ada pelajaran terhadap kisah-kisah orang-orang yang seperti ini, agar yaitu bagi orang-orang yang mempunyai akal. Maka kita lihat bagaimana ini pelajaran yang ada di hadapan kita. Ketika hidupnya dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah meninggalkan salat, tidak pernah meninggalkan puasa, dia melaksanakan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dunia beliau mengatakan la ilaha illallah. Ada seperti ini? Ada yang pernah mengalami? Ada. Saya sendiri pernah melihat luar biasa seorang yang tua seperti, mungkin sekitar 12 tahun yang lalu, di ruang ICU dalam keadaan sakaratul maut, yang semua terpasang alat-alat bantu di tubuh seorang yang tua ini. Tidak masuk akal. Kalau kita lihat pakai akal, pakai ilmu kedokteran, tidak akan sadar. Tidak mungkin sadar orang yang tekanan darahnya semua di bawah, detak jantungnya sudah hanya lurus garis-garis gini aja, sekali-sekali naik, tidak masuk akal. Tetapi di dalam surat Ibrahim 27, Allah yang mengatakan yusabbitullahil ladzina amanu bil qauli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meneguhkan, yaitu ucapan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ketika saya talkinkan la ilaha illallah, dengan mantap beliau mengatakan la ilaha illallah. Kenapa? Almar'u yusaru ma aman ahabba. Seseorang itu besok akan mengikuti yang dia cinta. Seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu kuat imannya di dalam hatinya yang tertanam, dia akan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Beliau mengucapkan dengan ucapan yang teguh la ilaha illallah. Apa kata Nabi yang mulia? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti surga. Ini jemaah yang mulia. Mengapa betapa pentingnya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena ini adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Kalau bukan ampunan dari Allah, kita mau minta kepada siapa lagi? Karena setiap hari kita akui berapa banyak maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keinginan seorang yang beriman yang mana dia akan mempertanggungjawabkan semuanya. Dan bagaimana seseorang yang pasti akan meninggal dunia, dan bagaimana orang yang disebutkan oleh Rasulullah, ada orang yang meninggalnya dia dalam keadaan su'ul khatimah, jelek pada akhirnya, atau husnul khatimah, baik pada akhirnya. Maka ini adalah yang kita harapkan. Tentu insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini jamaah yang mulia, pelajaran bagi kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah terangkan di dalam hadis Nabi yang mulia bahwa begitu banyak pahala, begitu banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, maka kita jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan bulan yang mulia ini. Bulan Ramadan bukan untuk belanja, Ibu. Tapi sekarang mungkin malnya agak tutup ya, Bu. Biasanya kalau bulan Ramadan apalagi mendekat malam-malam ganjil di akhir Ramadan, 10 malam terakhir itu yang penuh itu bukan masjid, mall. Lihat, mencari baju, mencari ini bagaimana kita? Ya harusnya sebelum Ramadan kita mencari misalnya. Karena waktu Ramadan bagaimana kita berusaha mengkhususkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kita akan meninggal dunia. Karena kita akan meninggal dunia. Dan harapan bagi orang-orang beriman yang mana dia wajib dia mempunyai berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman dia itu wajib mempunyai dua rasa, yaitu rasa khauf dan rasa roja. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mempunyai harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mengatakan, tidak usah kita mengharap pahala dari Allah, urusan dari Allah. Ini salah. Tidak boleh. Tidak boleh seorang yang beriman ketika dia mengatakan seperti ini. Oh, tidak boleh kita meminta kepada Allah begini, tidak boleh. Mereka mengatakan seperti itu. Tetapi ini adalah sesuatu yang wajib ketika orang-orang yang beriman, yang mana dia mempunyai rasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Yang wajib kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi yang mulia mengatakan, inna fil jannati mi'ata darajat. Sesungguhnya surga itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai 100 tingkat. Jadi surga ini kata Nabi yang mulia mempunyai 100 tingkat. Kata Rasulullah dalam hadis yang panjang ini, apa kata Nabi yang mulia? Fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Dan ketika kamu berdoa kepada Allah, minta itu jangan nanggung. Minta apa? Jangan nanggung. Mintalah kepada Allah yaitu surga paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Maka berdasarkan dalil ini adalah seseorang ini wajib mempunyai harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana surga ini mempunyai 100 tingkat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau kita berdoa diperintahkan kalau minta itu jangan nanggung kepada Allah. Seseorang itu kalau berdoa itu mintanya jangan nanggung. Boleh, boleh. Dan ini adalah kewajiban seseorang yang beriman, dia berharap, dia gantungkan dirinya hanya kepada Allah. Kalau dia minta surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Nabi yang mulia mengatakan. Makanya jamaah yang mulia, kalau doa kepada Allah itu jangan nanggung, minta yang paling tinggi. Dan ini yang mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena surga adalah pengharapan bagi orang-orang yang beriman. Sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dia berharap surga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah, Bilal bin Rabah,
disiksa oleh majikannya, ditindih oleh batu besar. Di tengah padang pasir yang panas, dia hanya mengatakan ahad. Ahad apa maknanya? Dia menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau inginkan? Surga. Utsman bin Affan, dia infakkan hartanya, saudagar kaya, dia berikan hartanya kepada Rasulullah, yang dia harapkan apa? Surga. Bagaimana sahabat-sahabat yang lain? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, sehingga Allah Subhanahu wa taala bertarung melawan orang-orang kafir yang dia harapkan adalah surga. Maka wajib bagi orang yang beriman dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berharap dan berdoa kata Rasulullah di dalam hadis yang mulia tadi, minta berdoa kepada Allah surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Ini jemaah yang mulia. Maka rentetan tadi bagaimana kita menginginkan ampunan, bagaimana kita menginginkan pahala, karena besok kita akan meninggal dunia. Dan ketika kita meninggal dunia, kita akan memasuki yaitu yang dinamakan azab kubur atau nikmat kubur yang dinamakan alam barzah. Dan orang yang akan memasuki alam barzah disebutkan di dalam hadis yang mulia bahwa seseorang akan mendapatkan dua tempat ketika di alam kubur. Ada yang mendapatkan dia di azab kubur, dan ada yang mendapatkan nikmat kubur. Di mana kita? Kita tidak tahu. Tetapi seorang yang beriman, kita wajib berusaha agar kita bisa mendapatkan nikmat kubur. Sangat mengerikan jamaah yang mulia kalau kita membaca hadis-hadis tentang yaitu bagaimana keadaan di alam barzah, keadaan di alam kubur. Orang yang mendapatkan azab kubur, Nabi mengatakan didatangkan kepadanya sebuah palu, dipukulkan kepadanya akan hancur badannya. Itu baru dikubur. Ada yang disempitkan kuburnya hingga tulang rusuknya bersilangan. Dia ditemani oleh seseorang yang bau busuk, buruk rupanya. Dia berkata, siapakah engkau? Seseorang yang buruk rupa dan bau busuk. Saya adalah amalmu di dunia. Akan tetapi orang yang beriman, dia ditemani oleh seseorang yang wangi baunya, baik rupanya, menemaninya setiap hari, setiap saat di alam barzah, yang mana kuburnya diluaskan seluas 70 hasta. Dia bertanya, siapakah seseorang yang baik rupamu dan baik harum baunya? Dia mengatakan, saya adalah amalmu di dunia. Ini jamaah yang mulia. Mengapa kita berburu pahala yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan? Karena besok kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di alam barzah, lebih-lebih besok di hari akhirat. Dan wajibnya orang-orang yang mana tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berdoa meminta surga yang paling tinggi. Apa harapan orang yang beriman? Yaitu harapan orang yang beriman, dia wajib berharap kepada Allah agar dirinya dimasukkan surga, ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Waqiah mulai ayat 15 sampai ayat 23. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala sururim maudunah, mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan berlian. Ini jamaah yang mulia. Makanya kita juga harus sering-sering membaca ayat-ayat tentang surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berada yaitu di dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, seraya mereka bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Ini adalah kesenangan penduduk surga yang mana kita menginginkan agar kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalamnya. Di dalam Al-Qur'an Allah sudah jelaskan bagaimana kenikmatan surga yang mana tidak pernah dilihat oleh manusia,
tidak pernah terdengar oleh manusia, bahkan tidak pernah terbetik di hati kita. Tetapi bayangan kita begitu luar biasa. Di dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang surga. Dan ayat selanjutnya, yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak yang muda dan tetap muda. Di dalam tafsir dijelaskan makna ayat yang mulia ini, bahwa orang-orang penduduk surga itu tidak akan tua dan dia akan muda untuk selama-lamanya. Ini jamaah yang mulia. Begitu nikmat. Kalau di dunia mungkin, mohon maaf, begitu kecil dia lucu, agak besar dia tambah tampan, besar begitu tampan. Tapi ketika dia tua, Allah kurangi ketampanannya. Mohon maaf, ada yang giginya dikurangi, nikmatnya juga dikurangi, makannya dikurangi. Ada yang kena penyakit, semua nikmatnya Allah kurangi. Jadi dari kecil, muda akhirnya tua. Tetapi di surga tidak ada orang tua. Semuanya penduduk surga yaitu muda, yang tetap muda, tidak akan tua untuk selama-lamanya. Ini nikmat jemaah yang mulia. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi aqwabi wa abarika wa ka'sin mim ma'in. Dengan membawa gelas, yaitu cerek, dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Di dalam tafsir dijelaskan cereknya itu tidak ada ujungnya. Apa maknanya? Seseorang di surga dia itu minum langsung dari mata airnya. Sangat nikmat. Bahkan mereka minum khamr, tetapi tidak memabukkan. Khamr di surga itu bukan buat mabuk dan halal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Mereka tidak pening karenanya dan mereka tidak pula mabuk. Ini ketika seseorang yang minum khamr, khamrnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nama-nama diserupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang ada di dunia. Dan apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dan mereka mendapatkan buah-buah dari apa yang mereka pilih. Bukan mereka yang memetiknya, akan tetapi ketika mereka menginginkannya, maka buah itu yang mendekatnya. Ini kenikmatan surga. Dan dia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mendapatkan daging burung, walahmi tayrin mimma yashtahun. Dia akan mendapatkan burung dari apa yang mereka inginkan. Ini indahnya surga. Maka seringlah kita mendengarkan bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tentang surga. Wa hurun inun ka'amsalin lu'lu'il makanun. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Lihat, ini diperuntukkan bagi penduduk surga. Laksana mutiara yang tersimpan dengan baik. Ini jemaah yang mulia, bidadari. Bagaimana istri saya, Ustaz, nanti cemburu? Tidak. Tidak. Seorang istri di dunia, ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan suaminya juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman, dan dua-dua masuk surga, maka istri yang dia cintai, yang dia hidup di dunia, maka dia akan menjadi ratu bidadari surga, lebih cantik daripada bidadari yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan langsung, yang tidak pernah disentuh oleh jin dan malaikat. Ini jamaah yang mulia, kenikmatan seorang penduduk bumi. Maka ditanyakan, ya Rasulullah, mengapa seorang, yaitu bidadari surga, dia lebih cantik? Karena bidadari surga melaksanakan sholat di dunia, dia melaksanakan puasa di dunia, dia melaksanakan ketaatan kepada Allah di dunia. Maka Allah akan berikan dia, yaitu satu anugerah, dia dijadikan, apabila dua-dua dia menjadi penduduk surga, istrinya menjadi ratu bidadari surga yang lebih cantik daripada bidadari yang aslinya. Kalau kita menjelaskan hadis-hadis tentang bidadari, luar biasa. Bagaimana istrinya nanti cemburu terhadap bidadari? Tidak.
Maka pernah ditanyakan kepada seorang yang berilmu, dikatakan kepadanya, bagaimana kalau seorang wanita, seorang istri yang menjadi ratu bidadari, apakah dia cemburu terhadap selir suaminya? Bidadari-bidadari yang lain, karena dalam satu riwayat dijelaskan bahwa seorang penduduk surga dia mendapatkan 60 bidadari. Akan tetapi dikatakan, apakah seorang raja ketika dia mendapatkan seorang ratu yang begitu cantiknya, apakah dia akan masih melirik dengan selirnya? Jawabannya tentu tidak, karena seorang penduduk surga dia akan bersenang-senang dengan ratunya bidadari yang lebih cantik daripada bidadari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan langsung. Dan keutamaan ratu bidadari di surga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Naba, innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba adaraba. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia kebun dan buah anggur dan gadis-gadis yang muda, yaitu al-kawakib. Lihat di tafsir, ini adalah bidadari. Yang dimaksud al-kawakib adalah seseorang, yaitu bidadari, mohon maaf, yang mana dia ini perawan untuk selama-lamanya. Wa kawaiba adaraba. Buat siapa? Buat suaminya. Di surga seorang suami, dia akan mendapatkan istrinya di dunia. Allah jadikan dia ratu bidadari, dan Allah jadikan dia menjadi lebih cantik daripada bidadari, dan Allah jadikan, mohon maaf, dia perawan untuk selama-lamanya. Ini kenikmatan surga. Maka wajib kita ketahui. Makanya bapak-bapak kalau punya istri ini harus diajak bagaimana bisa sama-sama berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajak bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana seorang suami dia harus mempunyai akhlak yang baik kepada istrinya. Karena yang dia inginkan yaitu bertakwa kepada Allah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dia inginkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan dia mendapatkan nikmat kubur dan dikumpulkan bersama istrinya di surga. Maka istri ini tidak boleh dikeras, Pak. Istri tidak boleh dikeras. Karena seorang wanita, kata Nabi yang mulia, al-mar'atu kad-dolak. Dia itu dari tulang rusuk yang bengkong. Jadi dia tidak boleh dikeras. Dikeras dia akan patah, tetapi dibiarkan dia akan tetap bengkong. Apa maknanya? Seorang suami yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendidik istrinya dengan kesabaran. Dan tidak boleh seorang suami yang dia inginkan istrinya menjadi bidadarinya, ratu bidadarinya, dia mematahkannya, berbuat keras, berbuat jelek kepada istrinya. Apa kata Nabi yang mulia? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan Nabi yang mulia adalah manusia yang paling baik kepada istri beliau. Maka seorang yang beriman dia harus didik istrinya, yang mana dia inginkan istrinya ini menjadi pendampingnya besok di hari akhirat. Karena dunia ini hanya sementara, jamaah yang mulia. Tujuan kita akhirat, tujuan kita adalah surga bagi orang-orang yang beriman. Beda sama orang-orang kafir, dia tidak mengimani Allah, dia tidak mau beribadah kepada Allah, karena tujuannya hanya dunia. Dunia ini hanya sementara. Mungkin kita mempunyai rumah mewah, paling banter mungkin orang sekarang kalau hidup 100 tahun mungkin tidak ada, mungkin jarang sekali mungkin. Kita naik mobil mewah, kita mempunyai mobil mewah, paling banter mungkin umur 100 itu mungkin sudah jarang. 80 aja sudah jarang mungkin sekarang. Kita mempunyai tanah yang berhektar-hektar, atau kita punya deposito di bank yang begitu banyak. Mungkin kita nikmati hanya sebentar. Mengapa Allah yang mengatakan di dalam surat Al-Ma'arij ayat di awal-awal itu, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Kata Allah, yaitu malaikat yang naik kepada Robnya, yang kadarnya satu hari sama dengan 50.000 tahun.
Dalam tafsir dijelaskan yang dimaksud satu hari sama dengan 50.000 tahun, yaitu itu adalah lamanya besok negeri akhirat, hari kiamat. Satu hari negeri akhirat sama dengan 50.000 tahun menurut perhitunganmu di dunia. Ini jamaah yang mulia. Jadi kita mau mewah-mewahan di dunia, mau sombong di dunia, hanya sebentar. Tujuan kita adalah akhirat, karena lamanya negeri akhirat satu hari sama dengan 50.000 tahun. Jadi kalau ada orang yang hidup di dunia 100 tahun, Allah berikan dia umur 100 tahun, kalau kita hitung-hitung mungkin hanya 1 menit atau 2 menit saja dia hidup. Sebentar sekali. Sebentar sekali. Maka tujuan utama seseorang yang beriman adalah negeri akhirat. Bagaimana dia berusaha untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Kalau kita mungkin menikmati kemewahan dunia hanya sebentar, mungkin hanya sebentar, bagaimana besok negeri akhirat yang tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah ada waktunya untuk selama-lamanya. Seseorang yang dia mendapatkan besok di tempat di surga, maka dia akan mendapatkan kesenangan untuk selama-lamanya. Dan begitu juga orang yang Allah Subhanahu wa taala kekalkan dirinya di neraka, tidak ada batas waktunya, dia akan mendapatkan siksa untuk selama-lamanya. Ini jemaah yang mulia. Maka wajibnya seorang yang beriman, dia mengejar pahala sebanyak-banyaknya. Dia mencari waktu-waktu tertentu yang mana Allah Subhanahu wa taala terangkan dalil yang bisa dirinya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling nikmat jamaah yang mulia tentang surga, di dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan begitu banyak kenikmatan surga. Seseorang mau minta daging burung, seseorang mau minta buah-buahan, diberikan. Seseorang mau minta apa saja Allah berikan. Dia mendapatkan minuman, dia mendapatkan makanan yang sangat luar biasa. Tetapi yang paling nikmat satu, yang mana sahabat Rasulullah SAW sangat menginginkannya. Maka ada yang bertanya sahabat, ya Rasulullah, apakah kita bisa melihat Allah di surga? Apa kata Rasulullah? Apakah terhalang olehmu ketika engkau melihat matahari yang terang pada siang hari? Tidak ya Rasulullah. Apakah terhalang olehmu ketika engkau melihat bulan yang terang pada malam hari? Tidak ya Rasulullah. Seperti itulah engkau akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Dan kenikmatan jamaah yang mulia, kenikmatan penduduk surga yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kenikmatan kepadanya yang begitu banyak. Akan tetapi ada satu nikmat yang melebihi kenikmatan itu, yaitu ketika seorang hamba yang hina seperti kita ini bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard, tanpa penghalang. Dan ini adalah nikmat yang paling tinggi di antara kenikmatan surga, ketika seorang hamba bisa melihat wajah yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah yang mulia. Maka wajib kita imani dan wajib kita inginkan agar diri kita bisa berjumpa dengan Allah, agar kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa melihat Allah hanya penduduk surga, penduduk neraka dia tidak akan bisa melihatnya. Maka bagaimana diri kita? Kita yang lebih mengetahui betapa banyak dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kemaksiatan yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan bulan yang akan kita masuki ini, kita raih pahala yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalil, maka kita kejar pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita yaitu bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keinginan bagi orang-orang yang beriman, dan semoga kita semua insyaallah termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan waktu kita untuk memasuki bulan Ramadan, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang
sisa 10 menit. Sebagaimana Ustadz tadi sampaikan, mungkin ada yang bertanya, suami yang mana paling dia cintai? Andai kata suaminya 2 masuk surga, maka dia akan bersanding dengan suami yang paling dia cintai. Karena tidak mungkin kalau kita mau mengatakan seseorang ketika dia walaupun mungkin mempunyai 2 suami dan dia berpisah salah satunya, dia pasti ada yang paling dia cintai. Maka dia akan bersanding dengan yaitu suami yang paling dia cintai. Makanya suami harus baik kepada istri, Pak. Saya pernah ditanya seperti ini ketika kajian di Surabaya, bagaimana ketika suaminya meninggal, apa yang saya lakukan agar saya bisa berjumpa dengan suami? Saya jawab, ibu jangan nikah lagi sudah. Ibu jangan nikah lagi. Kenapa? Ibu mencintai. Iya, saya mencintai. Bagaimana saya bisa bersanding di surga dengan suami saya? Ya nggak apa-apa syaratnya, ibu nggak usah nikah lagi. Tunggu suaminya insya Allah. Tapi biasanya insya Allah wanita itu biasanya paling setia. Betul Bu ya? Suaminya meninggal biasanya wanita tuh biasanya paling setia. Nah, seperti itu. Dia akan menunggu suaminya. Bagaimana dia bisa disandingkan di surga. Dan seorang wanita penduduk surga dia tidak punya rasa cemburu. Karena rasa cemburu wanita penduduk surga itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana wanita penduduk dunia menjadi penduduk surga, dia menjadi ratu bidadari, dia cemburu hanya kepada selir? Tidak mungkin. Karena dirinya lebih cantik daripada bidadari yang lain. Tentu suaminya akan memilih dirinya untuk bersenang-senang di surga. Disebutkan memang dalam hadis Rasulullah, surga itu mempunyai 100 tingkat. Yang paling tinggi surga Firdaus. Dan yang paling rendah disebutkan, ini surga paling rendah, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ketika seseorang yang paling susah di dunia, ini disebutkan dalam hadis, seseorang yang paling susah hidupnya di dunia, mungkin dia tidak makan, udah sebulan mungkin makan hanya sekali apa 2 kali, dia hanya minum apa bagaimana, yang paling susah di dunia. Dan ketika dia diangkat, dimasukkan surga yang paling rendah, dimasukkan sebentar, dikembalikan, ditanya, apakah engkau pernah merasakan kesusahan di dunia? Dia jawab, tidak pernah. Apa maknanya? Yang paling rendah saja begitu nikmatnya, bagaimana? Yaitu surga Firdaus. Dan apa namanya? Mohon maaf, saya belum menemukan nama surga paling rendah. Ya, seperti itu. Mungkin saya harus belajar lagi. Tapi saya belum, mungkin kalau ada yang mengetahui dalilnya bisa disampaikan. Tetapi kenikmatan surga yang paling rendah saja seperti itu, bagaimana yang di atasnya? Ini adalah satu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya, yaitu bagi orang-orang yang beriman. Seseorang masuk surga ini karena rahmat Allah, yang mana dia beramal, beribadah, dia tidak mengharapkan pahala dari Allah. Yang penting saya berbuat baik, ini sudah rahmat dari Allah. Kalau saya masuk surga, saya masuk neraka ya karena Allah. Ini tidak boleh. Maka orang yang beriman, kita ahlus sunnah, maka kita wajib seperti tadi yang disebutkan oleh Rasulullah. Ketika kita beribadah, kita sholat, yang kita inginkan apa? Mendapatkan pahala. Jadi kita harus bedakan bagaimana rahmat Allah dan bagaimana seseorang yang berharap kepada Allah. Karena di dalam hadis tadi saja, bagaimana orang yang berpuasa karena iman dan dia berharap pahala dari Allah, Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi seseorang ahlus sunnah ketika dia beribadah, dia wajib mempunyai berharap. Saya bersedekah, kita harap, tapi dalam hati tidak boleh ditimbulkan. Saya berharap, menginginkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan saya kebaikan. Boleh. Jadi seorang yang beriman, dia wajib, dia berharap. Dia wajib. Maka kita lihat bagaimana seseorang yang pernah di dalam kisah Ashabul Kahfi yang terkurung di gua. Dia berdoa apa? Berdoa dengan amal solehnya. Apa maknanya? Dia berharap amal solehnya ini bisa menjadi bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh berdoa, misalnya kita dalam kesulitan, kita boleh berdoa, yaitu dengan amal soleh. Ya Allah, saya dulu pernah membantu si fulan ketika dia dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa. Saya bantu dia dan dia sekarang menjadi orang yang sukses. Saya meminta karenamu ya Allah,
yaitu kita berdoa apa yang kita inginkan. Jadi ini juga dibolehkan, yaitu kita berdoa dengan amal soleh. Jadi orang yang beriman dia wajib mempunyai harap kepada Allah. Bukan seperti orang yang tadi sudah tidak mengharap pahala, yang penting saya berbuat baik, kita berbuat amal soleh, semua urusan dari Allah. Masuk surga apa enggak itu rahmat Allah. Ini tidak boleh. Dia beribadahnya luar biasa, tetapi dia tidak pernah berharap seperti itu. Yang penting saya beribadah, semua itu dari Allah. Maka kita Ahlussunnah tidak boleh, yang mana tadi Rasulullah bahkan menyuruh kita untuk berharap ketika berdoa untuk mendapatkan surga Firdaus. Maka dengan dalil ini juga kita dibolehkan, yaitu bahkan kita wajib berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap surga harus, bahkan doanya diperintahkan untuk meminta surga yang tinggi. Nah, ini kalau ada orang bilang enggak usah berharap surga itu rahmat, ini adalah pernyataan yang keliru. Wallahu a'lam, bahwa beliau ini pernah mendengar semua orang yang Islam itu masuk surga. Maka Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Jawabannya ini, apakah dia pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Dia mengaku beragama Islam, tetapi perbuatannya melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jawabannya. Ketika dia kesusahan, dia mendatangi orang-orang pintar. Bagaimana ini Mbah atau Kus? Orang-orang pintar ciri-cirinya biasanya dia mengetahui yang gaib, padahal tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah dan Rasulnya yang diridhoinya. Apa kata Nabi yang mulia? Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatan arba'ina laila. Datang saja kita ke orang seperti ini, salatnya ditolak 40 malam dan mengiyakan, maka dia keluar daripada agama yang mulia ini. Maka saya tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masuknya bagaimana? Apakah amalan, timbangan amalannya lebih banyak ataukah keburukannya lebih banyak? Maka ini urusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasti masuk surga, Pak, yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang kalau orang-orang aneh, biasanya bulan-bulan Suro itu kita lihat di salah satu daerah Kebo Bule, Pak ya. Itu akalnya manusianya sudah di mana? Kotoran kerbau itu diambil, yang jatuh kotoran itu diambil, dia mengatakan ini bisa berkah. Mana dalilnya? Lihat. Loh, ini fakta, Bu ya. Fakta. Bagaimana apa ini? Ini adalah kesyirikan. Dia meyakini sesuatu bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada dirinya, maka ini adalah tidak boleh kita lakukan. Bahkan akal terkadang mati. Bahkan yang lagi ngetren tuh kalung batu itu loh. Balung batu bisa ini. Itu saya pernah, bahkan saya hancurkan itu punya anaknya teman saya lihat tidak ada fungsi, dan diteliti tidak ada batu yang bisa seperti itu. Jadi seperti jimat. Jadi jimat. Ketika Rasulullah SAW mau membaiat 10 orang dan Nabi yang mulia mau membaiat yang 9, satu nggak mau Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Inna alaihi tamimah. Yang satu ini memakai jimat, tidak mau. Setelah itu dibuang, baru Rasulullah SAW mau membaiat yang satu. Apa? Karena dia bergantung kepada selain Allah. Biasanya kalau di desa itu bayi-bayi itu ada apa, Bu? Gelang-gelang itu, Bu ya. Kita tanya, buat apa ini Mas? Biar tidak rewel katanya. Ya Allah, seperti itu. Dan ini fakta. Masih banyak orang yang mungkin dia belum mendengarkan dakwah, atau dia sudah mendengarkan dakwah tetapi dia tidak mau. Bahkan ada orang yang pakai kalung seperti ini. Kebetulan yang saya tahu itu saudara dari ibu saya, saudara jauh. Dia sakit, dikasih kalung itu, airnya nggak tambah sembuh, tambah sakit. Sekarang beliau itu cuci darah, mau di kemo itu, sampai seperti dia kena kanker payudara. Dia pakai tidak malah sembuh. Kenapa?
seperti ini malah mendatangkan mudarat kepada kita, bukan mendatangkan manfaat. Karena seseorang yang mana dia tidak berdoa kepada Allah, dia hanya menggantungkan kepada batu. Kenapa kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau kita berdoa seseorang yang sakit, dia keluarkan hartanya berinfak dengan niat kesembuhan. Ini dibolehkan. Jadi kalau ada orang sakit, di samping kita berdoa, boleh kita mengeluarkan harta kita untuk kesembuhan yang sakit. Jadi misalnya ada orang sakit, kita berikan kepada orang dengan niat untuk kesembuhan, ini dibolehkan. Dan ini dibolehkan, yaitu kita berinfak untuk kesembuhan orang yang sakit. Ini pernah saya alami ketika anak saya yang pertama, cucu saya yang kedua itu mau lahir. Agak besar bayinya, dan dia dalam keadaan miring itu loh, nyungsang ya Bu ya. Itu bahkan ketubannya pecah. Ini cerita, ketuban itu pecah, ya nggak mungkin lah, ketubannya sudah kering kan, bayi keluar normal. Bidannya sudah bilang ini harus operasi. Ya, kita siap-siap untuk ke rumah sakit di bidan waktu itu. Saya masih ingat. Dan saya ingat hadis seperti ini, yang mana Nabi yang mulia mengatakan, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ini Nabi yang mengatakan. Saya ingat ketika itu saya telepon ada teman saya mengatakan, tolonglah ini berikan si A si B, terus saya transfer. Dan ketika telepon saya tutup, berapa menit kemudian itu langsung diberikan, dan telepon saya berbunyi, dia bilang sudah saya kasih. Uangnya tidak seberapa. Dan ketika dikasih, saya datang, saya menuju ke tempat bersalin di bidan itu, yang saya dengar adalah suara bayi lahir. Lihat, tak masuk akal. Tapi seorang yang beriman, ketika kita melihat ada satu dalil yang membolehkan, yang mana Rasulullah mengatakan tadi, boleh mengobati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kita sedekah, dan akhirnya apa? Allah mudahkan, dan cucu saya lahir dalam keadaan normal. Kalau dipikir bidannya pun geleng-geleng, kok bisa? Nggak masuk akal. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak, masuk akal. Sebagaimana juga kisah seseorang yang anaknya dalam keadaan sakit dan divonis dia akan meninggal dunia. Dan ketika dia lihat anaknya tidur bersama istrinya, dalam keadaan mungkin menurut perkiraan dokter dia akan meninggal besoknya. Dan ketika itu malam hari dia ingat hadis ini, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Nah ini jadi berobat dengan cara yang seperti ini yang dibolehkan. Dia cari, tidak ada di mana begitu malam ada manusia. Dan ketika itu dia lihat kucing dalam keadaan lapar, dia ambil makanan, dia niatkan sedekah ke kucing dengan niat untuk kesembuhan anaknya. Ketika dia berikan sedekah kepada kucing dan dia kembali, dia lihat anaknya terbangun sudah, padahal awalnya tidak bisa bangun. Dan istrinya mengatakan, wahai suamiku, sesungguhnya tadi saya bermimpi ada seekor burung yang besar mau menerkam anak kita, tetapi ada seekor kucing yang menghalanginya. Dan apa? Dan sembuh. Karena ini adalah hadis daripada Rasulullah SAW. Maka terkadang kita, kalau kita pakai akal, janganlah, akal itu tidak nyampe kalau kita dengan dalil-dalil daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka seorang yang beriman, ketika dia mendengarkan ayat Allah dan Rasulullah SAW, dia hanya mengatakan sami'na wa atona. Masuk akal atau tidak, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin yang lain? Apa sudah? Oh, waktu sudah habis. Ya, pada akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua yaitu ampunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang banyak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana fir lana dunubana wa israfina fi amrina wa sabit akhdamana fansurna alal qaumil kafirin.
Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa min rawati. Allahumma fatni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzu bi adhamatika an akhtala min tahti. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa min adabil qabri. La ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana lahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.